Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mempelajari plantae di pertemuan sebelumnya atau di materi sebelumnya, kita hari ini akan mempelajari yang terakhir yakni animalia. Sudah paham Monera, Protista, dan Fungi, maka kita akan mempelajari animalia. Oh iya, dan plantae juga. Oke. Jadi terakhir kita akan mempelajari animalia. Nah, ini animalia ini klasifikasinya sangat banyak ya anak-anak semua. Akan tetapi kita hanya mempelajari bagian dasarnya saja. Kingdom Animalia atau hewan. Nah, ini dia dibagi menjadi dua film yang besar, yakni hewan yang vertebrata dan avertebrata. Nah, hewan vertebrata itu dia memiliki tulang belakang. Apa sih sebenarnya tulang belakang itu, Pak? Jadi kalau misalkan kita manusia ya, ini contohnya saya buat tengkorak, misal ini manusia gitu ya. Manusia, terus ini ada di bagian belakang kan ada dorsal atau tulang belakangnya, ya kan, yang beruas-ruas. Nah, ini adalah tulang belakang. Kalau kalian lihat kucing juga itu kan bagian punggungnya itu juga ada tulang belakangnya. Kalian lihat sapi, kalau misal kalian apa namanya korban itu juga ada tulang belakangnya. Belum lama kalian makan ayam itu juga ada tulang belakangnya. Setelah makan mentok itu dodo mentok itu kan ada tulang belakangnya. Nah, kalau avertebrata itu hewannya nggak punya tulang belakang, gitu ya, nggak punya tulang belakang. Tapi dia punya tulang nggak, Pak? Ya ada gitu ya. Nah, ini contohnya kalau yang vertebrata itu ada 5 jenis ya anak-anak. Ada mamalia, ada Pisces, reptilia, amfibia, dan aves. Kalau avertebrata itu ada porifera, solenterata, echinodermata, vermes. Vermes ini sebenarnya istilah lama, dia lebih dibagi ke ini Annelida, Platyhelminthes, dan Nematehelminthes. Tapi kalau lebih detail nanti kalian besok di SMA ya anak-anak. Di SMP kita pelajari dasarnya saja. Yang selanjutnya ada moluska dan yang terakhir ada arthropoda. Oke, nah kita akan lanjut hewan vertebrata atau hewan yang bertulang belakang. Nah, ini contohnya lumba-lumba ya. Kenapa kok saya langsung beri contoh di awal lumba-lumba? Karena lumba-lumba itu bukan apa namanya ya istilahnya. Ya, semua jenis apa namanya mamalia itu bertulang belakang gitu ya. Nanti kita lihat. Nah, ini di hewan vertebrata itu yang pertama jenisnya adalah mamalia. Mamalia itu ciri utamanya dia itu memiliki rambut dan berkelenjar susu, atau dia pasti menyusui anaknya karena memiliki kelenjar susu. Nah, bernafas dengan paru-paru, semua mamalia pasti bernafas dengan paru-paru dan semua mamalia pasti beranak kecuali satu. Semua vivipar ya beranak kecuali satu yang namanya platypus. Nah, ini platypus itu satu-satunya mamalia yang dia ovovivipar atau dia bertelur, tapi di dalam telurnya itu sudah ada anaknya gitu. Dia bertelur dan tidak apa ya istilahnya, tidak langsung mengeluarkan anak jebret seperti manusia gitu. Dan homo iterm itu tipe darah ya ini ya. Darahnya dia homo iterm atau berdarah panas gitu ya. Kita berdarah panas, suhu tubuh tetap stabil dimanapun kita berada. Maksudnya begini, ketika kita berada di kondisi panas, suhu tubuh kita ya kurang lebih 37, 36 gitu, 38 kalau agak demam gitu ya. Nah, kalau misalkan di suhu dingin ya tetap sama, 36, 37, 38 gitu, sehingga kita tetap mempertahankan suhu. Itu namanya homeostasis, nanti besok dipelajari gitu ya di kelas 8 gitu ya, yang aktivitas itu. Nah, ini suhu tubuhnya stabil. Contohnya ada apa? Lumba-lumba, paus. Lumba-lumba dan paus itu bukan termasuk ikan, tapi dia termasuk mamalia. Terus ada kelelawar juga. Kelelawar bukan burung, tapi mamalia juga karena berambut. Terus Pak, lumba-lumba rambutnya di mana? Ada nanti di bagian dalam, terutama di daerah kelaminnya itu ada nanti.
dan dia terspesialisasi karena tempat hidupnya dia di air, sehingga dan untuk mempercepat gerakannya dia rambutnya itu ya maaf, rambutnya itu tidak seperti mamalia yang lain. Terus ada manusia dan ini sapi, hewan ternak gitu ya. Terus lanjut yang kedua ada Pisces. Nah, ini bukan zodiak loh ya. Pisces itu adalah ikanan. Nah, ini ciri utamanya adalah alat bernafasnya berupa insang. Ini ciri utamanya. Terus alat geraknya berupa sirip. Terus suhu darahnya ini loh, darahnya itu poikiloterm atau suhu tubuhnya berubah sesuai lingkungan, namanya berdarah dingin. Contohnya, misal ikan itu berada di perairan yang suhunya 36, maka ya dia menyesuaikan 36. Kalau pada saat suhunya dingin, misalkan suhunya 5 derajat, ya dia menyesuaikan suhunya 5 derajat. Bahkan kalian pernah dengar kan ada ikan yang beku terus bisa hidup lagi? Itu ya karena ikan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan dengan cara menyamakan suhu tubuhnya dengan suhu lingkungan. Itu namanya poikiloterm. Dan ikan itu ovipar, kecuali hiu. Hiu itu bertelur anak-anak. Hiu itu bertelur tapi dia di dalam telurnya itu sudah ada bakal bayinya yang kelihatan gitu. Jadi ketika dia dikeluarkan seperti melahirkan hiu itu. Jadi bedanya gini, kalau pada ular itu kan dia bertelur dulu tapi di dalamnya udah ada ularnya. Kalau hiu itu bertelur disimpan di dalam tubuhnya terus dia dikeluarkan pada saat melahirkan. Itu ya contohnya, ini ada ikan di air tawar, ini ada ikan apa namanya? Sejenis ikan wader gitu ya anak-anak, tombro kalau bahasa Jawanya itu. Ini ada ikan lele, terus ini ada ikan nemo, ini ikan hiu dan ini bobfish. Nah, ini kalau kalian lihat nanti kalian searching itu ikan-ikan unik di dunia itu. Biasanya kalau pelajaran secara langsung saya lihatkan gitu, tapi karena kita kondisi Covid jadi kurang bisa. Yang selanjutnya adalah reptilia. Yang ketiga. Nah, ini reptilia itu nanti beda loh dengan amfibi, nanti kita jelaskan. Ciri dari reptilia ini adalah kulitnya kering dan bersisik. Semua reptil pasti kulitnya bersisik dan kering ya anak-anak. Loh Pak, buaya kan di air, harusnya dia amfibi dong gitu. Bukan. Maksud saya di sini bukan, nanti saya jelaskan bedanya amfibi dan juga reptilia. Nah, terus beberapa reptil itu ada yang bertempurung. Nah, ini. Terus bernafasnya semua reptil menggunakan paru-paru, tidak ada yang menggunakan kulit ya. Dan dia ovovivipar atau bertelur lalu beranak. Di dalam telurnya itu sudah ada anaknya gitu yang jadi gitu ya. Dia suhunya poikiloterm atau berdarah dingin seperti ikan tadi. Makanya kenapa kok manusia kalau jahat gitu ya dikatakan, wah kamu manusia berdarah dingin gitu. Itu karena seperti ular, seperti buaya gitu kan, ganas gitu ya, sehingga dikatakan poikiloterm. Terus dia hewannya, reptil itu kenapa kok disebut hewan melata? Karena hampir semua reptil itu perutnya menempel di lantai atau di tanah gitu saat berjalan. Hampir semua reptil itu perutnya di bawah, menempel gitu ya anak-anak. Nah, ini reptil. Ingat, reptil itu kulitnya kering dan pasti semua reptil itu bersisik. Sisiknya beda dengan ikan loh anak-anak, tapi ya ada tekstur sisiknya gitu. Ya, kita lanjut. Setelah reptil, amfibi. Nah, ini agak-agak mirip dengan reptil tadi. Bedanya kalau amfibi itu bukan yang hidup di dua alam, maksudnya begini, bukan seperti buaya. Buaya kan hidupnya dua alam Pak, di air dan di darat. Bukan begitu anak-anak amfibi itu. Amfibi itu hidup di dua alam, itu baik secara tubuhnya maupun secara fungsi-fungsi bagian organ dalamnya. Jadi begini contohnya, saat kecil, kodok itu kan kecebong ya, itu bernafas menggunakan insang, dia hidup di air. Dia hidup di air, tapi pada saat dewasa mulai terbentuk paru-paru dan dia bernafas tidak menggunakan insang lagi, tidak di air lagi. Jadi ada dua fase hidup yang berbeda, itu namanya amfibi.
Jadi bukan hidup di dua alam seperti buaya atau seperti penyu. Penyu kan hidup di air juga, Pak, tapi bukan seperti itu. Dari lahir sampai tua ya penyu pakai paru-paru. Tapi kalau amfibi itu dia nggak bisa dong kecebong kok dihidupkan di darat, nggak bisa kan? Nah kalau kodok juga terus diselemkan ke dalam air terus ya nggak bisa dong ya. Nah itu. Jadi amfibi itu hidup di dua alam maksudnya pada saat fase kecil dia hidup di air dan pada saat fase dewasa dia hidup di darat. Tapi syaratnya adalah dia harus bernafas dengan paru-paru dan kulit saat dewasa. Jadi ada beberapa serangga yang dia hidupnya di air, pas dewasa ya di darat itu tapi nggak paru-paru, itu bukan amfibi. Alat geraknya berupa kaki. Nah ini bernafas dengan paru-paru dan kulit saat sudah dewasa. Itulah kenapa kok kodok, katak itu berlendir ya dan lembab itu karena dia bernafasnya menggunakan kulit. Nah ini bedanya dengan reptil. Reptil itu kulitnya kering karena dia tidak bernafas dengan kulit. Terus dia poikiloterm, suhunya juga berdarah dingin, suhu tubuhnya menyesuaikan suhu lingkungan, dan semua jenis amfibi itu bertelur. Beda dengan reptil yang tadi ovovivipar, jadi ada bedanya. Lanjut, nah ini tabel perbedaan reptil dan amfibi. Ini kalau di reptil ada ular, buaya, kameleon, iguana, komodo. Amfibi itu ada kodok, ini katak, beda ya kodok dan katak. Biasanya kodok itu berberindil-berindil dan dia lebih suka agak kering. Tapi kalau katak itu dia kulitnya yang licin dan lembab. Ini salamander anak-anak, salamander ini. Kalau kalian nanti searching ya, tolong salamander, ini juga salamander, ini juga sejenis salamander. Yang ini adalah apa namanya sejenis worm tapi bukan cacing. Nanti kalian bisa searching sendiri. Apa namanya amfibi yang bentuknya kayak ular gitu. Nanti kalian bisa searching. Selanjutnya adalah aves. Aves itu bahasa Indonesianya itu unggas atau burung-burungan. Nah, bedanya dengan mamalia, kalau mamalia itu tubuhnya ditutupi rambut, kalau aves itu bulu. Bedakan rambut dan bulu ya anak-anak. Jadi kalau kalian selama ini menyebut bulu kucingnya rontok itu salah. Bulu kucing itu salah, harusnya rambut kucing gitu. Karena kalau rambut itu berupa helaian-helaian satu yang tipis, berkeratin, keratin itu zat yang membentuk rambut itu ya, tapi tipis satu satu satu. Kalau bulu itu ada bagian keras di tengah gitu ya. Kalau bulu itu ada bagian kerasnya gitu kan, terus dia dilumuri atau dikelilingi dengan keratin yang halus yang membentuk kayak jaringan gitu. Ini kalau bulu. Bernafas dengan paru-paru dan pundi-pundi udara, paru-paru saat tidak terbang dan pundi-pundi udara saat terbang, memiliki mulut yang berparuh. Semua aves itu berparuh ya anak-anak. Alat gerak berupa sepasang sayap dan kaki yang semua itu bercakar, dan dia homoitem atau suhu tubuhnya itu tetap, dia tidak berubah-ubah. Jadi misalkan dia berada di suhu dingin atau suhu panas juga suhunya darahnya tetap. Dan semua jenis aves itu ovipar atau bertelur. Oke, kita lanjut ke hewan yang tidak bertulang belakang atau avertebrata. Nah ini avertebrata itu jenisnya banyak. Itu ya anak-anak. Ini contohnya yang saya lihatkan ini ada cacing. Kita lihat yang pertama itu adalah porifera. Pori, nama lainnya adalah hewan yang berpori. Dari katanya saja ini sudah pori gini ya, porifera gitu. Dia hidup di air dan kebanyakan di laut. Permukaan tubuhnya terdapat pori-pori halus. Jadi porifera itu jenisnya terumbu karang. Kalau kalian lihat terumbu karang seperti gambar ini bukan tumbuhan ya anak-anak, tapi ini hewan. Jadi terumbu karang itu semua masuk ke dalam jenis porifera, hewan yang berpori-pori. Jadi dia memakannya ya makan plankton hewan zooplankton maupun fitoplankton. Jadi masuk ke sini di pori-porinya terus dikeluarkan. Ada sistem pencernaannya juga di dalam terumbu karang itu. Yang selanjutnya adalah Solenterata atau hewan berongga. Maksudnya hewan berongga ini di bagian tengah tubuhnya itu ada rongganya, bolong gitu ya, ada seperti bentuk transparan, kebanyakan dia transparan itu ya. Tubuh bagian tengahnya berongga, memiliki tentakel. Hampir semua Solenterata itu punya, malah semua ya, wajib punya tentakel. Tentakel itu sulur penangkap.
sulur penangkap kayak gini gambarnya. Nah, ini hydra ini ya. Bentuknya polip. Polip itu melekat di dasar atau di tempat-tempat, atau bentuknya medusa. Medusa itu adalah bebas artinya, atau dia berkeliaran. Contohnya adalah hydra dan ubur-ubur. Jadi ubur-ubur, hydra itu nanti kalian bisa searching sendiri. Ini hewan yang bisa bertunas ya ini. Nanti kalian searching itu masuk ke dalam golongan Solenterata. Lanjut ke Echinodermata. Echinodermata itu adalah golongan hewan yang kulitnya seperti duri. Ini kulitnya seperti duri. Jadi seperti bulu babi. Bulu babi itu kulitnya itu seperti duri gitu ya, dan juga bintang laut malah memang berduri. Terus Pak, kenapa kok landak bukan termasuk Echinodermata? Karena landak itu durinya itu adalah keratin rambut yang mengeras, dan juga dia punya kaki, punya paru-paru. Kalau landak itu masuknya dia ke vertebrata yang mamalia. Nah ini bergerak dengan kaki ambulakral. Kaki ambulakral itu di bagian kakinya ini digerakkan oleh saluran air yang saling menembak. Seperti kalau kalian lihat selang, kalau pas pada saat selangnya itu dikendorkan airnya, pasti dia nekuk. Tapi ketika airnya itu disemprot kencangkan, pasti selangnya akan tegak. Nah itu seperti juga di bintang laut ini, dia bergeraknya menggunakan sistem saluran air begitu. Terus tubuh dilindungi kerangka luar dan duri, jadi ada kayak batoknya gitu. Terus dia tidak mempunyai sendi atau rangka. Nah ini beberapa Echinodermata memiliki rangka luar seperti batok di bulu babi. Contohnya bulu babi, bintang laut, terus ada seperti bintang laut yang menjalar itu. Nah ini maksudnya sistem ambulakral, kalian bisa lihat di gambar ini. Ini ada mulutnya itu justru kalau bintang laut malah di bawah ya anak-anak, karena memakan terumbu karang dan lain sebagainya, dan anusnya berada di atas. Nah ini ambulakral itu kayak gini, jadi kayak ada tabung-tabung saluran air yang disedot dari mulutnya. Terus kalau dia bergerak, dia akan memompa kayak pipet-pipet gitu, memompa satu dan yang lainnya, dia bisa bergerak. Itu sistem kaki ambulakral. Oke. Nah yang keempat ini dari Avertebrata atau hewan tidak bertulang belakang adalah jenis cacing-cacingan. Ini yang pertama ada Annelida. Annelida itu cacing yang bersegmen atau beruas-ruas. Ini seperti cincin ya. Kalau kalian melihat cacing tanah itu ada kayak bagian segmen-segmennya itu golongannya Annelida. Cacing bersegmen. Kalau yang selanjutnya ini ada Platyhelminthes. Plat berarti plat tipis gitu ya. Plat itu berupa kayak kepingan gitu ya. Cacing pipih atau gepeng itu contohnya ini ada planaria. Jadi ada planaria dan ada cacing laut. Yang biru ini cacing laut yang bagus ya ini. Cacing laut yang berwarna-warni ini. Terus ini ada yang tadi cacing tanah yang di Annelida. Ini juga cacing laut tapi yang bersegmen itu ya. Nah selanjutnya adalah Nematehelminthes. Jadi selain Platyhelminthes tadi ada Nematehelminthes. Nematehelminthes itu seperti benang, panjang kecil seperti benang. Ini hampir semuanya itu ada di dalam tubuh makhluk hidup. Ini contohnya cacing gilik, cacing kalau ibaratnya di anak-anak itu cacing kremi, cacing tambang. Ini yang menginfeksi manusia, yang menyerap nutrisi di dalam perut itu Nematehelminthes. Dia cacingnya itu ya udah putih lurus gitu aja, nggak ada segmen-segmennya. Terus Pak, kalau cacing pita itu masuknya apa? Cacing pita itu masuknya Annelida ya, dia bersegmen-segmen tubuhnya. Tuh. Lanjut ke nomor 5 yakni moluska, hewan bertubuh lunak. Ingat, tubuhnya lunak, bukan berarti dia terus semuanya lunak. Nah, moluska itu ada yang bercangkang, tapi ada yang tidak. Nah ini hampir semua moluska itu bergerak menggunakan perutnya, itu gastropoda. Sebenarnya kalau nanti kalian di SMA itu belajarnya lebih banyak, nggak cuman moluska yang kayak bekicot gitu aja, tapi banyak. Jadi dia tubuhnya lunak dan rangkanya itu ada di dalam. Contohnya ini ada bekicot, ada cumi-cumi, ada gurita. Ini juga sejenis siput ya ini, siput tapi tidak bercangkang ini. Nah, dia berlendir. Terus yang moluska di dalam laut ini dia punya tentakel. Jadi terus Pak, kenapa kok gurita sama
cumi kok tidak masuk ke dalam golongan Solenterata atau hewan berongga? Ya berbeda karena ciri yang lain itu dia punya kayak semacam batok gitu ya, kayak punya rangka gitu di dalam tubuhnya. Jadi kayak apa siput itu juga punya rangka, baik di luar ditutup dibungkus di rumahnya itu ataupun di dalamnya. Dan dia kebanyakan rangka yang keras itu di mulutnya. Kalau kalian makan cumi-cumi, biasanya di bagian mulutnya itu kayak ada keras-keras itu kan. Nah, itu bagian mulutnya itu dia punya rangka yang gigi-gigi yang tajam gitu ya. Terus beda dengan ubur-ubur, ubur-ubur nggak punya gigi. Terus hidra juga nggak punya gigi. Jadi itu yang membedakan. Jadi hampir semua moluska itu punya gigi, tapi Solenterata nggak punya gigi. Yang keenam, arthropoda. Arthropoda itu kaki berbuku-buku. Maksudnya buku-buku gimana? Kakinya kayak bersegmen-segmen atau patah-patah. Misalkan kaki kepiting ini kalian lihat. Terus kaki belalang misalkan kan kayak gini. Nah, terus ada patahan segmen satu, ada segmen dua, terus ada kayak segmen yang terakhir gini kan. Nah, itu kakinya berbuku-buku. Terus dia memiliki bagian rangkanya itu ada di luar tubuh atau exoskeleton namanya. Skeleton atau rangkanya itu ada di bagian luar tubuh. Beda dengan manusia. Manusia itu tulangnya di dalam tubuh, dilapisi daging dan kulit gitu. Kalau arthropoda itu justru malah dagingnya di dalam tulangnya gitu, di dalam rangkanya. Contohnya ada 4 ini. Ada insekta, serangga, arachnida, laba-laba, krustasea, udang-udangan, dan mriapoda atau kaki seribu. Nah, penggolongan nama ini berdasarkan jumlah kakinya. Insekta atau serangga itu jumlah kakinya semua jenis serangga itu pasti 3 pasang atau 6 buah. Jadi kalau kalian mengatakan laba-laba itu serangga itu salah. Jadi laba-laba kalajengking itu masuknya arachnida atau kakinya 4 pasang 8 buah. Nah, insekta contohnya apa? Contohnya kupu-kupu, jangkrik, belalang. Itu kalian coba lihat kakinya pasti 3 pasang atau 6 buah. Tapi kalau arachnida itu 4 pasang atau 8 buah. Terus yang selanjutnya krustasea atau udang-udangan itu kakinya pasti 5 pasang 10 buah. Contohnya ini kepiting. 1 2 3 4 5. Ada 5 pasang kaki atau 10 buah. Kalau mriapoda atau kaki seribu itu kakinya lebih dari 5 pasang. Contohnya adalah kayak kaki seribu, lipan, kelabang itu masuknya mriapoda. Oke, nah ini saya perlihatkan gambarnya. Insekta ini contohnya ini yang ada di gambar, kecoa, lebah itu juga maksudnya insekta, tenggeret. Terus ini yang krustasea ada udang, kepiting, terus ada lobster, ada apalagi ini, ada udang galah, jenis-jenis udang-udangan. Arachnida ini adalah laba-laba, kalajengking, tungau, kutu rambut itu masuknya arachnida. Terus caplak, caplak itu ya kutu itu ya. Terus ada mriapoda atau kaki seribu ini ada kelabang, ada lipan dan lain sebagainya. Ada itu namanya apa yang di salak-salak itu. Nah, seperti itu. Dan lain sebagainya. Oke. Nah, itu saja tentang apa namanya animalia. Nanti kalian pelajari tentang kunci determinasi dan kunci dikotomi di buku paket sudah ada. Nanti Pak Habibie akan berikan ini sendiri aja. Apa namanya? LKPD atau lembar sendiri yang menjelaskan tentang kunci determinasi maupun kunci dikotomi. Oke, selesai itu saja yang kita pelajari tentang animalia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.